Hai anak didik kami sekalian, salam jumpa, salam sehat kembali. Apa kabar anak didik kami? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Mari kita ikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, muatan IPS, tema 2, subtema 3. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia memulai pembangunan dari berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan. Masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Tentunya wanita tidak dibenarkan memiliki pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Ini ada anak didik bersama guru. Pendidikan yang layak merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi anak didik kami sekolah, termasuk kamu, dicerdaskan demi bangsa ini. Kedua, bidang perekonomian. Perbedaannya pada masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. Masa penjajahan, rakyat Indonesia hidup sangat sulit dalam bidang perekonomian. Nah, kebijakan penjajah seperti tanam paksa, kerja rodi atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Nah, setelah merdeka, pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, lihat, masing-masing punya kebebasan. Ada yang berdagang, ada yang membeli di arena pasar. Bagian yang ketiga yaitu bidang sosial. Masa penjajahan terdapat pengelompokan terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Kesejahteraan dapat terwujud jika rakyat hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai seorang pelajar, kita juga dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan keberhasilan dalam belajar. Nah, tentu kita harus berprestasi dalam belajar. Keberhasilan dalam belajar dapat dicapai dengan belajar dengan rajin,
mematuhi nasihat guru, membuat kelompok belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, bertanya kepada guru atau teman jika tidak memahami materi pelajaran. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, di sini boleh kamu lihat ada upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan, yaitu kebijakan uang. Ini pada waktu itu ejaan lama OEANG ya. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, kemudian apa upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan? Yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Kemudian yang ketiga, pinjaman nasional. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Yang kelima yaitu rencana Kasimo. 1. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. 4. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima, rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Dengan demikian anak didik kami, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih.